Pernah kebayang nggak gimana rasanya megang kendali atas takdir miliaran orang, terus dalam sekejap mata semuanya direnggut gitu aja? Nah, bahasan kita kali ini bakal mengupas kisah yang luar biasa dramatis tentang 4 arsitek kosmik dan kejatuhan mereka yang nggak terhindarkan. Ini cerita soal kekuasaan absolut, keadilan tertinggi, dan sebuah penyerahan diri yang dipaksakan. Coba deh bayangin, kamu itu programmernya realitas. Kamu bisa ngebentuk takdir manusia sesuka hati. Terus, tiba-tiba, klik, semua akses itu dicabut. Dan kamu dipaksa jadi pemain biasa dalam game yang kamu ciptain sendiri. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari semua cerita ini. Oke, biar kita bisa paham ceritanya secara utuh, kita bakal bedah ini jadi 6 bagian. Kita mulai dari siapa sih para penguasa kosmik ini, terus kita lihat momen penyerahan akbar mereka. Gimana rasanya terlahir tanpa kuasa, utang karma apa yang harus mereka bayar, sampai runtuhnya piramida kekuasaan mereka. Dan ditutup dengan pelajaran terakhir di balik ini semua. Yuk, kita mulai dari awal. Oke, kita masuk ke bagian pertama, para penguasa kosmik. Sebelum kita ngomongin kejatuhan mereka, kita harus paham dulu, setinggi apa sih sebenarnya posisi mereka ini? Mereka ini bisa dibilang pilar-pilar yang menopang seluruh tatanan dunia lama. Nah, di puncak kekuasaan ini ada 4 entitas. Ifrit, Hidir, Adam, dan Eva. Mereka ini bukan sekedar tokoh mitos loh. Mereka ini adalah administrator kosmik. Dengan kebebasan yang luar biasa, mereka menafsirkan perintah ilahi. Dan pada dasarnya, ya jadi sutradara buat peradaban manusia. Sumber dari semua pengaruh mereka itu bisa dirangkum dalam satu konsep, 3K, yaitu kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. Inilah fondasi yang bikin mereka bisa ngendaliin, memanipulasi, dan bahkan bisa dibilang nge-cheat realitas sesuai kemauan mereka. Slide ini nunjukin betapa luasnya wewenang mereka. Mereka bisa nge-hack cetak biru realitas, melakukan modifikasi pada takdir. Intinya, mereka adalah game master yang bisa ngubah aturan kapanpun mereka mau. Gak ada yang bisa protes. Kita lanjut ke bagian kedua, penyerahan akbar. Dari puncak kekuasaan absolut, kita sekarang sampai di satu momen tunggal yang mengubah segalanya. Satu momen di mana alam semesta seakan-akan menahan napas. Tanggal dan lokasi ini spesifik dan penting banget. 5 Oktober 2023 di Dubai. Ini adalah titik nol, momen di mana tatanan lama runtuh dan era baru dimulai secara definitif. Nah, gambar ini ngejelasin betapa total dan instannya perubahan itu. Ini bukan penurunan kekuasaan yang pelan-pelan, bukan. Ini lebih mirip kayak saklar utama alam semesta yang tiba-tiba diklik off, koneksi mereka ke sumber kekuatan kosmik langsung putus total, tanpa peringatan, tanpa negosiasi. Jadi, apa yang terjadi sama mereka setelah kehilangan segalanya? Bagian ini menjelaskan realitas baru yang harus mereka hadapi. Dan ini benar-benar berat. Tabel perbandingan ini nunjukin betapa dalamnya jurang kejatuhan mereka. Dari administrator yang bisa nge-hack sistem, jadi manusia biasa yang gak berdaya. Dari kekuatan tanpa batas, jadi nol mutlak. Ini bukan cuma kehilangan jabatan loh, ini adalah penghapusan identitas. Analogi dari sumbernya ini modern dan kena banget. Bayangin deh, sang ayah matiin wifi, nyita semua gadget alias 3K-nya, terus ngunci mereka di kamar masing-masing. Ini bukan sekedar kehilangan kekuasaan, ini isolasi total. Mereka dibekukan, diputus dari sistem yang dulu mereka ciptakan dan kendalikan sendiri. Dan inilah ironi terbesar dalam hidup baru mereka. Mereka bukan lagi makhluk istimewa yang ada di atas umat manusia. Sekarang, mereka justru berjalan di antara kita, tersembunyi, terputus, dan sama sekali nggak berdaya buat mengubah nasib mereka sendiri. Pertanyaannya, kenapa ini semua terjadi? Nah, bagian ini ngebahas alasan dibalik hukuman mereka. Sebut saja ini keadilan kosmik atau karma. Nah, ini dia inti dakwaannya. Tindakan mereka selama jadi administrator, eksperimennya, keberpihakannya, intervensinya, dianggap udah menyesatkan umat manusia dari jalur yang seharusnya. Sekarang, utang karma yang segunung itu harus dibayar lunas. Dan cara mereka bayar utang ini benar-benar mengerikan. Mereka nggak dilahirkan jadi manusia biasa di tempat yang damai. Justru, sebaliknya, mereka sengaja dilempar ke pusat-pusat konflik dan penderitaan dunia, seperti di Palestina, Ukraina, Sudan, dan Myanmar, biar mereka ngerasain sendiri arti ketidakberdayaan di level paling ekstrim. Dan ini bukan hukuman sekali jadi loh, ini adalah siklus penebusan yang gak ada hentinya. Mereka harus hidup penuh derita, mati, lalu lahir lagi buat mengulanginya. Terus dan terus, sampai neraca kosmik yang maha adil menganggap utang mereka sudah seimbang.
Kejatuhan 4 entitas ini dampaknya nggak cuma buat diri mereka sendiri. Yuk kita lihat efek dominonya ke seluruh struktur kekuasaan spiritual yang udah mereka bangun. Biar kita paham keruntuhannya, kita perlu lihat mekanismenya dulu. Kekuatan mereka itu sebagian besar disokong sama energi pemujaan yang mengalir ke atas dalam sebuah struktur piramida raksasa. Dengan mereka berempat ada di puncaknya menerima semua aliran energi itu. Nah, begitu sumber kekuatan di puncaknya diputus, ya udah, seluruh piramidanya runtuh, aliran energinya berhenti, bawahan-bawahan mereka kehilangan sokongan, dan sekarang setiap individu dalam hierarki itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Gak ada lagi tempat buat berlindung. Akhirnya, kita sampai di inti dari semua ini. Apa sih pelajaran atau tujuan di balik penghakiman kosmik yang begitu dahsyat ini? Ternyata, inilah kegagalan fundamental mereka. Sebuah ironi kosmik. Mereka diberi kekuatan buat membimbing takdir miliaran jiwa. Tapi mereka sendiri gagal menguasai diri. Mereka gagal jadi pemimpin atas nafsu dan bias mereka sendiri. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Peran mereka dibalik total. Dari Game Master sekarang jadi pemain level 1. Mereka dipaksa buat belajar lagi aturan main dari bawah, lewat penderitaan, tanpa ada jalan pintas sama sekali. Dan pada akhirnya, kisah mereka ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat mendalam. Ini kan studi kasus ekstrim tentang kekuasaan dan kerendahan hati. Apakah untuk benar-benar bisa menguasai diri, seseorang harus terlebih dahulu merasakan ketidakberdayaan yang paling absolut? Nah, itu pemikiran yang bisa kita renungkan bersama.